Sejak dulu, aturan adat adalah kewajiban kita untuk mematuhi aturan. Kita semua harus bersatu padu saling membantu. Sekarang desa kita segera direnovasi. Bagi desa kita, ini kesempatan besar, tapi keluarga Lin Tian menolak digusur, ingin menghambat desa kita. Kami tidak bermaksud begitu. Kami ingin menunggu anakku Lin Tian pulang. Kurasa kalian mau minta harga selangit. Minta uang ganti rugi lebih. Tidak. Kami tidak. Kami hanya ingin menunggu Lin Tian. Aku tidak ingin saat dia pulang tidak ada rumah. Dia pergi 10 tahun lalu. Kami menunggu 10 tahun lamanya. Lin Tian, pengecut, sudah dieksekusi sebagai desertir. Bagi kita, klan Lin, ini aib besar. Lin Wentao juga menolak gusur. Sumei, istri Lin Tian, tidak setia menggoda pria. Tidak. Anak Lin Tian, Lin Li, sombong dan tidak sopan. Hari ini, di depan semua anggota klan, keluarga Lin Wentao diusir dari klan. Hidup tidak bisa sembah leluhur mati. Tidak bisa masuk balai adat. Ada yang keberatan? Tidak. Setuju. Anakku Lin Tian dia bukan desertir. Su Mei tidak melanggar norma. Kau tak bisa balikan fakta. Fitnah kami, jangan usir keluarga kami dari silsilah. Kami tak melanggar adat leluhur. Kalianlah para tetua yang katanya ini mau ambil untung paksa kami pindah. Kurang ajar. Di depan leluhur masih berani bicara sembarangan, sepertinya. Kalau tak kuberi kalian pelajaran, benar-benar tidak bisa, orang-orang. Hukuman adat. Para tetua, keturunan Lin. Hari ini kalian hadir. Jadi saksi. Keluarga Lin Wentao langgar adat leluhur pantas dihukum adat. Ada yang keberatan? Siapapun langgar adat leluhur. Kalian cepat sujud minta maaf. Kami tak salah. Kalian fitnah kami. Hari ini, Kau bunuh aku pun, aku tak mengaku. Kenapa masih diam? Orang-orang, hukuman. Kakek ayah. Lepas aku. Mulut pedas, tak hormat pada sesepuh. Hari ini, aku akan buat kau ingat. jangan pukul. Pak Kepala Desa, aku mohon, Lili masih anak-anak. Kalau tersebar nanti gimana dia nikah? Iya, dia masih kecil, jangan dipukul. Iya, kasihan anak itu. Cambuk ini kalau dipukulkan, pasti robek kulitnya. Mana tahan anak ini? Pak Lurah, Bapak berjiwa besar. Lili masih kecil. Ampuni dia, Bapak. Iya, ampuni dia, kurang ajar. Ada aturan. Langgar aturan leluhur, harus dihukum. Kalau tidak, bukankah semua orang tidak menghiraukan aturan leluhur? Siapa berani bersuara lagi dihukum bersama? Dia keponakanmu sendiri. Kau akan menghancurkan dia, kehormatannya seumur hidup. Kakek. Pak. Ayahku. Ayahku pasti tidak akan memaafkan kalian. Cewek sial. Lepaskan aku. Lili. Lili. Lepas. Lili. Lili. Jangan. Kulihat kau keras kepala. Sampai kapan? Lili. Kau juga. Sayang, Tidak bermoral, merusak nama keluarga. Kau nanti masih bisa menggoda laki. Maki aku. Maki aku.
Ini siapa orang ini? Sepertinya Lin Tian. Lin Tian. Sungguh Lin Tian. Lin Tian kembali. Sayang. Pa. Pa? Pa. Jangan bicara dulu, aku bawa ayah ke rumah sakit, Pa. Nak. Akhirnya kau pulang. Kalian lihat, kan? Ayahku pulang. Ayahku bukan pengecut. Ayahku pahlawan besar. Lin Tian. Akhirnya kamu pulang. Lin Tian. Kamu pengecut yang takut mati. Keluarga Lin. Kau buat malu besar. Kau masih tebal muka pulang? Berani menghina keluargaku? Apa salahnya menghina keluargamu? Ayahmu, kakek tua yang menolak pembongkaran, istrimu, menggoda cowok, Tidak tahu etika. putrimu, sombong, kurang ajar pada orang tua, sekeluarga, dari tua ke muda, semuanya sampah, pantas dihukum adat. Lin Tian. Keluargamu melanggar aturan keluarga. Aku sebagai kepala desa harus pakai hukuman adat. Benar sekali. Yang tua sudah sekarat, istri tidak setia, putri tidak sopan pada yang lebih tua. Lin Tian. Dan kamu yang lebih tidak tahu malu jadi desertir. Kalian sekeluarga ini tidak mati dipukuli. Kami sudah terlalu baik. Kamu masih tebal muka kembali bertemu leluhur. Sungguh tidak tahu malu. Ayah. Maaf Bapak, 10 tahun ini Anda menderita, kini aku kembali, aku tak akan biarkan siapapun menindas kalian. Nak. Yah. Kembali saja sudah baik. Kembali saja sudah baik, ya Lin Tian. Jangan banyak omong. Cepat tanda tangan. Pindah. Kalian menunda aku dapat uang. Aku bunuh kalian. Apa kamu dengar? Bapak tua anakmu pulang? Sekarang, cepat tanda tangan. Kami segera tanda tangan. Nak. Cepat tanda tangan. Tunggu. Selama ini perbaiki kelenteng, merombak desa. Keluarga kalian tidak pernah membayar. Lebih dari 10 tahun total. 300.000 lebih. Dana relokasi 100.000. Kalian tanda tangan. Uang ini harus tetap di desa. Kau. Kades. Kau menindas orang. Memperbaiki kelenteng sembahyang leluhur adalah aturan marga Lin. Apa kau tidak tahu? Pas selama ini mereka memanfaatkan saat kau tidak ada. Selalu menindas ibu dan kakek. Mereka memaksa kami pindah. Dasar sialan, belum cukup dipukul. Menghalangi perkembangan desa. Masih berani mengadu. Ayahmu, pembelot pengecut. Meskipun sudah kembali. Mau apa lagi? Sayang, Lili itu keponakanmu. minggir. Pak, Nak. Jangan gegabah. Keluarga sayang. Siapa mau jadi keluarga kalian? Sayang, Kamu, sayang. Kalian akan kena petir. kau berani mengutukku, Lin Tian. Cepat tanda tangan. Kalau tidak, aku habisi si tua bangka. kumohon. Kami tanda tangan, lepaskan kami. Ma, Dan kamu, perempuan tidak setia. Perempuan murahan. Lin Tian kembali, kau mulai pura-pura setia dan berbakti. Selama ini, kau sering menyelingkuhi. Si pecundang itu, kan? Kau keji, dan tak tahu malu. Kau asal tuduh. Lin Kun. Lin Tian, kau si pecundang. Berani kau pukul? Aku tidak hanya berani pukul. Aku juga akan membunuhmu. Lin Tian, jangan gegabah. Kau berani sekali kau mau berontak? Kau si pembelot.
Kau mempermalukan seluruh keluarga Lin. Kau berani ribut di kuil leluhur kau, berlutut dan mengaku salah. Kau suruh aku berlutut, kalian pantas? Kamu, mau apa? Kamu anjing sok kuasa. Menghina ayahku. Hina istri dan anakku. Kamu mati. Lin Tian berhenti. Pembelot pengecut. Baru pulang kampung. Masih tidak tahu diri. Malah berani di kuil leluhur. Di depan Pak Kepala Desa begitu kurang ajar. Aku kurang ajar? 10 tahun berjuang, bela keluarga dan negara. Bertempur sengit di medan perang, tak pernah mundur. Tapi kalian sampah ini, malah bersekongkol, menganiaya keluargaku. Kalian yang kurang ajar. Kalian yang pantas mati. Lin Tian, kamu ini pecundang. Masih bilang apa? Bertempur lama di medan perang? Aku rasa kau sudah jadi pembelot sejak awal sembunyi-sembunyi di luar. Kamu sudah tidak bisa bertahan baru ingin pulang kampung cari makan. Lin Tian, lepaskan Lin Kun. Kamu dan keluargamu berlutut. Minta maaf pada leluhur. Aku masih bisa kasih kalian sekeluarga sepotong nasi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak berperasaan. Coba aku lihat bagaimana kamu tidak berperasaan. Lin Tian, dasar kamu tidak tahu mati. Keponakan Pak Lurah adalah Panglima Bei Liang. Cukup satu kata dari Pak Lurah Panglima Bei Liang akan mengirim orang menangkap kamu, si pembelot dan langsung mengeksekusimu. Lin Tian, kau dengar? Dasar kamu sampah. Cepat lepaskan aku. Panglima Bei Liang bukan siapa-siapa. Kamu sampah kelas bawah. Kamu berani tidak hormat pada Panglima? Keponakanmu adalah Panglima Bei Liang? Jadi ini dasar keberanianmu berbuat jahat? Baik. Suruh dia ke sini sekarang. Coba aku lihat apakah dia tahu mati. Berani kau. Kau sungguh keterlaluan. Kau telah mempermalukan nama baik keluarga Lin. Orang. Tangkap dia. Bikin dia berlutut. Tunggu pasukan Bei Liang menghakimi. Kau benar-benar tidak tahu mati. Kau sudah diambang kematian. Tapi tenang saja. Setelah kau mati kepala desa, akan merawat istrimu dengan baik. Lin Wensheng ayahku, selamatkan nyawamu, kau hianati, kebetulan. Hari ini dendam lama baru. Aku akan membalasmu. Kau sampah rendahan? Apa hakmu? Aku bilang pembongkaran desa ini dibiayai grup Bei Liang. Keponakanku, hari ini pas, mau inspeksi ke desa, setelah dia tiba. Kulihat kau keras mulut. Betul. Keponakan kepala desa adalah Panglima Bei Liang. Dia tiba. Hari ini kau pasti mati. Kades? Wensheng, aku mohon Sumei, dan anak-anak, sudah menunggu Lin Tian 10 tahun. Menderita 10 tahun. Lin Tian baru pulang hari ini kumohon. Lepaskan keluarga kami. Lili, Cepat. berlutut. Berlutut minta maaf Kades. Kumohon lepaskan Lin Tian. Kami setuju bongkar. Kami tidak ambil uang ganti rugi. Kumohon Wensheng. Demi aku selamatkan nyawamu. Tolong bantu aku minta pada Kades lepaskan anakku. Kau syarat apapun aku terima. Benar? Baiklah sekarang. Kau di depan semua orang gonggong seperti anjing. Lalu merayap di bawah selangkanganku aku bisa pertimbangkan, di depan kepala desa. Untuk Lin Tian, bicara baik. Pak, Lin Wensheng, hari ini, kau mati. Aku? Dasar orang tua keparat, kau tidak bisa salahkan aku. Mau salahkan? Hanya salahkanmu, anak sampah. Tidak berguna. Masih ngomong besar. Dia yang hancurkan keluargamu. Anak tak didik, salah bapak. Lin Wen tahu, dulu, kau antar dia ke medan perang, berharap dia sukses, tapi pada akhirnya, hanya lelucon. Semua ini, salahmu sendiri. Baik, hari ini ku perlihatkan,
Siapa yang salah sendiri? Longlan, Ada. panggil pasukan naga. Hari ini, aku balas budi, juga balas dendam. Kumpul pasukan naga, cepat ke Jiangcheng. Lintian, sampai sekarang, kamu masih pura-pura. Aku bilang padamu, keponakan Pak Kepala Desa akan segera tiba. Saat itu, jangan sampai kamu ketakutan sampai ngompol. Pak Kepala Desa, menurutku, apapun, hukuman untuk Lintian, harus diterapkan hukum keluarga. Hukum negara. Aturan keluarga. Panggil orang, hukum keluarga. Tunggu. Aku ingin tahu. Mereka sebenarnya, Cara langgar aturan, kenapa diikat di kuil? Lin Wentao menolak digusur. Pantas dihukum. Ata, istrimu Su Mei, tidak sopan, menggoda pria, merusak nama keluarga. Aturan keluarga. Dia harus dibuka bajunya, diarak, diusir dari desa. Aku tidak. Masih berdalih. Orang. Buka bajunya, arak keliling. Siapa yang berani? Lintian, apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kau main tangan dengan Pak Kepala Desa, kau cari mati. Kalian semua goblok. Ngapain melongo? Ayo serang. Lintian, cepat berlutut. Minta aku berlutut? Kalian tidak pantas? Lintian, sekarang kau berlutut dan minta maaf? Keluargamu masih bisa selamat? Jika tidak, kalian semua akan mati? Betul, tunggu Panglima datang. Lintian, kalian pasti mati. Lintian. Lintian. Cepat minta maaf pada Pak Kepala Desa. Cepat minta maaf. Kami tidak minta apa-apa lagi. Kami tidak mau apa-apa. Pak Kepala. Pak Kepala, aku mohon. Aku mohon lepaskan Lintian. Dia pergi 10 tahun, kami menunggunya selama 10 tahun. Sekarang dia akhirnya kembali, kami tidak bisa kehilangan dia lagi. Aku mohon padamu. Sekarang baru sadar? Baik, aku akan beri kalian kesempatan untuk hidup. Kamu? Bawa putrimu. Temani aku tidur dengan patuh, dan layani aku dengan baik. Buat aku nyaman dulu. Aku akan berikan semua uang ganti rugi pada kalian dan Lintian juga tidak perlu dihukum mati. Lintian. Keponakanku itu Jenderal Beiliang, kalau kau berani menyentuhku sedikit pun, aku akan bikin seluruh keluargamu ikut mati. Menyentuh rambutmu? Kau terlalu berhayal? Aku akan bikin kau tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Bawa ayahku ke rumah sakit. Orang-orang ini menghina keluargaku. Aku akan buat mereka membayar 100 kali lipat. baik. Panggil orang. Kamu? Lintian, kau kira dengan membawa ayahmu pergi, kau bisa tenang tanpa beban? Jenderal Beiliang itu andalanmu yang terbesar, kan? Kau sebaiknya berdoa dia datang. Dia nggak bakal bunuh kau sendiri. Kau bajingan. Setelah keponakanku datang, aku akan buat kau lihat bagaimana aku menyiksa istri dan putrimu. Bagus. Kau tidak layak jadi kepala desa. Kalau keponakanmu datang dan berani jadi kaki tanganmu, akan kubunuh dia bersamamu. Berhenti. Kak, kau pulang. Cepat lihat. Dasar cewek sialan, kurang ajar. Kamu nggak berhak ngomong di sini. Kenapa kau seenaknya mukul putriku? Cih. Kalian keluarga kampungan, aku mukul, kenapa? Dasar nenek, berisik, kau nggak bisa mendidiknya, ibuku mukul dia, kenapa? Kau bilang apa? Aku ibumu, Lili adikmu. Ibu mertuamu mukul adikmu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ci, aku nggak punya ibu kayak kau. Siapa suruh kalian halangi pembongkaran? Kau manis sekali. Berani kau pukul aku? Siapa kau? Aku ayahmu, aku malah kakekmu. Aku bilang padamu,
Aku dari Beiliang Group, orang cabang Jiangcheng. Berani kau pukul aku, ya? Cepat berlutut minta maaf. Kalau enggak, aku bunuh kau. Sayangku, nggak bertobat. Setua ini masih cari laki-laki liar. Kata orang kau genit, nggak setia. Malah kau bawa laki-laki liar ke dalam kuil leluhur. Kau sungguh tidak tahu malu. Bu, lihat mereka, keluarga miskin ini, pasti bukan orang baik. Kurasa, mau duit ganti rugi lebih, sengaja bawa laki-laki liar untuk menghalangi penggusuran. Suamiku adalah dari Beiliang Group, wakil direktur cabang Jiangcheng. Keluarga kalian buat ribut di sini, biar kalian nggak dapat sepeser pun. Bajingan, kau siapa sebenarnya? Bicara. Aduh, dosa. Dia ayahmu. Iya, Kak, dia memang ayah. Dia sudah kembali. Ternyata benar kamu. Bukannya kamu jadi desertir dan mati di luar? Kamu pengen aku mati? Cih? Ayah hantu melarat sepertimu tidak layak jadi ayahku. Kalian berani halangi pembongkaran, berarti melawan grup Beiliang, itu cari mati. Tunggu mertuaku datang, kalian semua hancur. Maslah, dan 20 nimun, dan 20 nimun. Kamu yang manis, begini caramu memperlakukan keluarga? Grup Beiliang adalah andalan terbesar kalian, kan? Kamu mau apa? Kamu mau jadi musuh grup Beiliang? Ini yang kamu kelola, grup Beiliang? Saya bersalah. Saya urus sekarang. Panggil penanggung jawab guling ke sini, minta maaf. Siap. Halo. Presdir. Presdir, Anda sangat sibuk, bagaimana bisa ada waktu menelepon saya? Ada yang perlu diperintahkan? Kamu punya 10 menit. Datang ke desa Linjia. Kalau tidak, tanggung sendiri. Ya. Presdir Long entah kenapa datang ke desa Linjia, dan sepertinya marah. Cepat, siapkan mobil. Sayang. Aku tak akan biarkan siapapun menindas kalian. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang meremehkan kalian. Pura-pura aja. Seorang pecundang. Kamu tahu grup Beiliang itu apa artinya? Di sini kau ngomong besar, nanti kau mati pun gak tahu. Bu, mereka berani menghalangi pembongkaran. Kalau begitu jangan salahkan kami yang kejam. Asalkan Linsing tanda tangan, kami tetap bisa membongkar rumah mereka. Nanti jangan harap uang ganti rugi, bahkan 1 bata pun. Mereka tak akan dapat. Linsing, kamu cepat tanda tangan. Mereka kan cuma mau uang. Kalau begitu biarkan mereka tidak dapat 1 sen pun, pantas jadi miskin seumur hidup. Sayang, tenang. Aku sudah lama dengan keluarga ini putus hubungan. Lin Tian, kamu berani pukul aku? Tunggu mertuaku datang, aku habisi kau. Lintian, lihat, anak kandungmu tidak mau mengakuimu, sungguh, lelucon besar. Sekarang kau benar-benar sampah, apa yang bisa kau lawan kami? Lintian, apa gunanya kau bisa berkelahi? Kau cuma seorang petarung. Sekarang kau berlutut. Patahkan kedua lenganmu sendiri. Tunggu keponakanku datang, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Linsing. Ayahmu dulu. Direkrut jadi tentara, itu perjuangan untuk negara, apalagi ibumu selama ini bersusah payah membesarkan kalian. Bagaimana bisa kamu memperlakukan mereka begini? Iya. Anak tak malu rumah miskin, ibumu susah payah bertahun, ingin keluarga berkumpul, tapi kini kau malah. Pak Kepala Desa Anda berjiwa besar, mereka sungguh kasihan. Lepaskan mereka. Iya, lepaskan mereka. Kurang ajar. Keluarga Lintian tolak digusur, langgar ajaran leluhur, pantas dihukum kalian petani kampungan. Siapa berani bersuara lagi ikut dihukum? Daerah miskin rakyat licik. Katanya bela negara. Jelas-jelas pengecut jadi desertir, tahun-tahun sembunyi di luar, gak tahan lagi. Dengar mau digusur, mau pulang, mau ambil uang ganti rugi lebih. Orang sepertimu. Kamu cuma lihat uang, ya? Si miskin masih pura-pura uang dianggap kotoran ya? Memang tidak tahu malu, kamu tahu tidak?
Dulu anakmu karena nggak sanggup bayar mahar makanya masuk ke keluarga kami. Pantas anakmu nggak ngaku kamu. Semiskin ini siapa mau ngaku? Benar. Orang miskin macam ini tidak layak jadi ayahku. Ayah mertuaku itulah ayah kandungku. Apa katamu? Aku, Lin, gagal didik anak. Mendidik anak yang begitu memalukan. Kalau begitu, kalian hanya lihat uang, ya? Baik. Bawalah orang. Bawakan mahar yang sudah kusiapkan untuk putraku. Biarkan mereka lihat. Pura-pura saja. Linsing, lihat, ayahmu hebat sekali. Masih tahu menyiapkan mahar. Jangan sampai nanti hanya selimut usang dan 2 baju usang. Istri, dia bukan ayahku. Tenanglah, jangan ambil pusing dengannya. Aku bilang, nanti apapun yang dia bawa, akan kuhancurkan semuanya. Pasti hanya sampah. Mahar tiba. Karena putra sulung menikah, ayah, Lintian, sebagai ganti, siapkan 3 mahar khusus. Mahar pertama, Giok Jin Yuliang Yuan 1 set, 99.999.000 rupiah. melambangkan keabadian. Mahar kedua, lukisan dinasti Tang, Wan Shui Qianshan, 1 buah. Bernilai Rp1.314.000 rupiah, melambangkan seumur hidup. Mahar ketiga, 10.001 batang emas murni, melambangkan yang terbaik. Ini. Ini semua untukku. Nak aku ini bukan mimpi kan? Ini semua beneran? Ayah, ini semua mas kawin dari ayah? Nak cepat, bilang terima kasih sama ayah. Jangan bahas dulu 2 mas kawin ini. Cuma yang terakhir ini, itu 10.000 batang emas, loh. Besar banget batangnya. Minimal setengah kilo. 1 batang itu nilainya bisa 200.000 lebih. Kaya, kita akan kaya raya. Ayah. Makasih, ayah, untuk mas kawinnya. Ayah. Tadi itu semua salah anak. Karena terburu-buru. Anak tak seharusnya salah sangka. Semua ini salah anak. Sekarang, anak, berlutut. Kepada ayah dan ibu sujud. Sujud minta maaf. Iya, Besan. Tadi semua itu salah paham. Jangan diambil hati, ya? Salah paham? Kalian yang matre dasar anjing, merendahkan orang. Ini. Sebenarnya ini untuk anakku mas kawin yang disiapkan. Sayangnya sekarang, aku gak punya anak lagi. Tadi, bukankah kamu bilang apapun yang aku bawa kamu akan hancurkan? Sekarang, hancurkan saja. Bukan, Pak, jangan marah, Pak. Tenang ya. Dasar tidak tahu malu, dasar mata duitan. Sekarang kamu sayang menghancurkannya, ayo, aku bantu. Apa-apaan? Kau gila. Rp999.990.000 hilang begitu saja, Lintian. Kau mau mati? Apa? Sudah khawatir? Jangan khawatir. Ini baru yang pertama. Lihat, ini apa? Apa-apaan? Jangan gegabah. Aku bilang, kalau kau berani merobek lukisan ini, aku bunuh kau. Aku pasti bunuh kau. Iya. Lintian, kau, jangan emosi. Lepaskan. Kita semua satu keluarga, kita bicara baik-baik, aku mohon. Sekarang minta. Lambat. Hari ini aku akan mengajarimu cara jadi orang baik. Jangan. $13 miliar. 13 miliarku, 13 miliar rupiah. Aku. Lintian, kau keparat. Kau bukan manusia. Kenapa begini? Giokku. Lukisanku. Semua ini seharusnya milikku. Sayang sekali. Emas ini nggak hancur, tapi meski nggak hancur, ibadangan. Aku juga nggak kasih ke kalian.
Lintian emas batang ini mahal. Kami nggak sanggup. Paman Dahai, dulu kalian yang mengumpulkan uang receh, buat ongkosku jadi tentara. Sehari-hari juga berkat kalian yang jaga Sumei dan mereka. Barang-barang ini kalian pantas dapat. Warga, semua ini kalian ambil saja. Makasih. Enggak. Ini. Semua ini milik kami. Kalau kamu nggak mau putriku cerai sama putramu. Kalau nggak takut anak lelakimu nggak beristri. Ini semua harus untuk kami. Kalian semua sudah ditipu sama sampah ini. Kades, maksud Bapak ngomong gitu? Pakai otakmu, coba pikir. Giok senilai 900 juta dihancurkan begitu saja. Lukisan senilai miliaran dirobek begitu saja. Senilai 2 miliar lebih 10.000 batang emas dibagikan ke para orang miskin banget ini. Benar-benar lelucon besar. Benar. Harta ini semuanya palsu. Makanya dia buru-buru hancurkan bukti biar enggak ada bukti. Soal emas itu. Pasti semua dari tembaga. Cuma tipu para miskin ini nggak kenal emas asli. Benar. Kata kepala desa ada benarnya. Coba kalian pikirkan baik-baik, pikirkan. Kalau Lintian ini, kalau dia benar-benar kaya, masa dia bisa tidak tahu malu balik ke desa dari luar cuma buat minta uang kompensasi? Dasar miskin. Berani kau tipu aku. Malah kau suruh aku minta sama kamu. Kau Minta padaku? Itu karena kau serakah? Kok sekarang kau berubah muka lagi? Berubah muka lebih cepat dari balik buku? Apa kau tidak malu? Ma, jangan kau hadapi sampah macam ini. Jangan terlalu serius. Linsing, lihat bapakmu ini, sampah. Dia bikin ibuku marah seperti ini. Linsing. Cepat tanda tangan. Putus hubungan dengan keluarga ini. Kalau tidak, kau enyah dari rumahku. Ma. Istriku? Kalian jangan marah. Aku akan bikin dia jera. Dasar miskin. Mau cari orang kaya? Masih kurang malu? Linsing. Dia ayahmu. Kamu tega memukulnya. Kamu sungguh. Aku tak punya bapak begini. Kamu juga bukan ibuku. Aku nggak punya keluarga kayak kalian. Kalian bisa kasih aku apa? Kakek cacat ibu yang nggak berguna ayah. Pecundang yang jadi desertir. Yang bisa kalian kasih. Cuma miskin. Tak ada harapan. Berani mukul aku? Anak tak benci ibu jelek, anjing tak benci rumah miskin. Kamu, seorang pria sejati, demi uang receh, kamu merendahkan diri, bahkan ibu kandungmu kau pukul. Linsing, kamu beneran lebih buruk dari anjing. Kamu cuma orang kampung miskin. Apa hakmu menegur aku? Kenapa aku harus ngaku kamu ayah? Keluarga Yao Yao kaya dan berkuasa, aku cuma ngaku orang tua Yao Yao. Mereka bisa membuatku masuk Beiliang Group, cabang Jiangcheng. Bisa bikin aku jadi orang yang lebih tinggi. Merekalah orang tua kandungku. Sedangkan kamu desertir segera ditangkap dan dihukum mati. Jangan sok akrab denganku. Jangan harap aku selamatkan kamu. Jangan coba seret aku ke dalam. Aku bilang ke kalian hari ini. Aku akan dengan si tua itu putus total hubungan ayah dan anak. Bagus. Linsing. Aku setuju putus hubungan ayah dan anak. Sebentar. Jangan sampai nyesel nangis-nangis. Lintian, lihat anakmu sangat tahu situasi. Dia tahu kamu pasti mati langsung putus sama kamu. Tapi ibu dan anak itu akan ikut denganmu celaka Sumei. Aku beri kamu kesempatan lagi, bawa putrimu dengan patuh layani aku. Kalau kamu bikin aku puas, aku biarkan kalian hidup seperti anjing. Kamu manusia berhati binatang. Mimpi aja. Aku ini imut, terus kenapa? Hari ini, yang mati hanya kalian. Grup Beiliang cabang Jiangcheng wakil dirtiba. Ayahku datang sendiri. Sekarang, kamu masih berani sombong? Tadi berani mainin aku, sekarang aku mau kamu berlutut jilat sepatu.
Kebetulan Anda datang. Bajingan. Hari ini, Presiden Long dari Beiliang datang ke desa Linjia. Direktur kami suruh saya jemput dulu. Dia akan menyusul, kalian ribut di sini. Kalau sampai mempengaruhi Presiden Long kesan pada cabang kami, aku bunuh kalian. Grup Beiliang presiden wanita legendaris itu yang berstatus super tinggi dan kedudukannya, ternyata datang sendiri ke Jiangcheng kita. Ternyata juga datang ke desa Linjia kita. Iya, dia adalah tokoh legendaris Daxia. Biasanya misterius seperti naga. Banyak pejabat dan orang kaya harus antre dan janji dulu. Iya, Ayah, Presiden Long ini sangat sibuk, kenapa tiba-tiba datang ke Jiangcheng? Suami, Presiden Long datang sendiri. Kalau kamu bisa di depannya, tunjukkan kemampuanmu, dan dihargai, kamu akan sukses besar. Tentu, itu Presiden Long yang tegas. Dia, orang kepercayaan Presiden Long. Saya sangat beruntung bisa menyambut langsung Presiden Long. Tentu saya manfaatkan kesempatan ini. Kalian ribut apa di sini? Pak Chen, beberapa warga nakal di desa kami tidak mau pindah. Mau minta ganti rugi lebih, dan malah berbuat onar di sini. Anda harus menghukum mereka. Iya Pak Chen, dia ini orangnya. Tadi dia bilang perusahaan Beiliang itu tak berarti. Dia ini sombong sekali dan nekat. Apa? Ada hal seperti itu? Ayah Pak Lurah benar. Ini mereka. Cepat tangani mereka. Halangi pindah hukum tegas. Berani tantang grup Beiliang dosa tambah. Orang. Tangkap mereka. Lintian, kamu sombong banget kan? Kamu jago berkelahi kan? Coba pukul aku. Berani. Siapa berani? Kamu siapa? Berani ganggu urusan grup Beiliang? Grup Beiliang. Gaya sekali. Kamu wakil direktur cabang Jiangcheng sembarangan langsung mau tangkap kami sedangkan mereka bersekongkol menggelapkan uang. Kamu malah biarkan mereka merajalela. Begitukah caramu bekerja? Kamu ini apa? Berani ngatur aku? Percaya tidak? Sekarang kusuruh patahkan kakimu? Pak, ini si pecundang, mau minta lebih uang ganti rugi, tadi juga pukul orang, juga hina grup Beiliang kami. Pak, selagi Presiden Long belum datang, cepat tangkap mereka. Bukan begitu. Ini Lintian baru pulang. Diam, kalau masih bicara, kau ikutku beres. Kamu Lintian. Gak tahan balik lagi? Aku bilang, kamu patuh. Aku masih kasih makan, kamu harus makan sambil berlutut. Kalau kau berani cari masalah, aku bunuh kau. Kau berani mukul? Pukulmu masih ringan. Siapa yang kasih kamu berani bicara begitu? Aku bilang, mulai hari ini, kamu bukan lagi wakil direktur cabang Jiangcheng Group Beiliang. Kau? Kamu ini perempuan siapa sebenarnya? Berani pukul ayahku? Sampah. Mertuamu dipukul orang, kamu masih bengong aja? Ayah, perempuan sialan itu berani mukulmu, tunggu saja. Aku akan hajar dia untukmu, minggir. Mantang tetaplah mantang, tidak berguna, kalian masih bengong, patahkan kaki mereka. Berhenti. Halo Pak Su. Pak Su, akhirnya Anda datang, Pak. Mereka berani halangi pembongkaran, dan main tangan. Bahkan main tangan, lihat muka saya. Ini dipukul oleh perempuan itu. Mereka ini jelas meremehkan grup Beiliang hari ini. Hajar mereka. Dia? Sayang, Betul itu dia. sayang, Kamu tadi sombong banget, bukan cuma berani mukul aku, tapi juga ngomong besar, bilang aku bukan lagi wakil direktur cabang Jiangcheng. Sekarang Pak Su sudah datang. Kalau berani, coba pukul aku lagi. Pukul kamu? Kenapa? Meskipun dia datang, dia nggak bisa lindungin keluargamu. Kamu berani pukul aku? Sayang, kamu mati. Di depan Pak Su kami. Kamu masih berani sombong? Kamu? Dan kalian sekeluarga, semua mati. Wanita bodoh. Pak Su kami adalah orang paling kejam di Jiangcheng. Dia nomor 1, tidak ada yang berani nomor 2. Aku sarankan kamu, berlutut patuh, sujud minta maaf ke orang tuaku, lalu cuci bersih dirimu, dan naik ke ranjang Pak Su kami.
Aku percaya, mungkin Pak Su akan bermurah hati dan mengampunimu. Pak Shu, mohon tenang. Saya kepala desa Linjia, keluarga Lintian ini menolak digusur, dan memukul orang, Bapak harus menghukum mereka dengan berat. Untuk wanita ini, dia bukan orang desa kami, tapi dia selalu melindungi Lintian, dan memukul orang grup Beiliang, juga pantas mati. Kalian tahu siapa dia? Dia hanya seorang sayang, Lintian itu sampah itu sama sekali tidak berguna. Wanita ini, masa punya status? Chen Fugui, kalian benar-benar hebat, cepat berlutut. Tidak dengar? Cepat berlutut. Membuat Pak Su marah, kalian tinggal menunggu mati. Tunggu mati. Kulihat kalian, masih berani sombong, bisa berkelahi, nggak guna. Satu kata dari grup Beiliang, bisa menghabisi nyawa kalian semua, lenyap semua. Ngomong selalu grup Beiliang. Kalian para perusak, apa mungkin mewakili grup Beiliang? Grup Beiliang bertindak selalu jujur dan terbuka, serta berwibawa. Tapi kalian bersekongkol, menindas orang lain. Inikah gaya grup Beiliang cabang Jiangcheng? Kami grup Beiliang, sejak kapan kau ikut campur? Kata menantuku benar. Kamu memang cukup cantik. Bersihkan dirimu dengan patuh. Layani Pak Shu dengan baik mungkin. Masih bisa menyelamatkanmu? Ya, temani dia. Direktur Shu, kau mau aku temani? Masih nanya apa? Betapa terhormatnya Pak Shu. Kamu ini nggak jelas dari mana asalnya bisa temani Pak Shu itu, keberuntungan 8 turunanmu masih sok suci. Dasar wanita bodoh, kamu di mana-mana belain sampah ini. Bukannya kamu cuma nungguin dia dapat uang ganti rugi itu terus dikasih sedikit? Pak Shu kaya dan berkuasa, kamu rawat dia baik-baik. Kekayaan dan kemuliaan tinggal raih. Kalian sungguh cari mati. Lintian, udah mau mati masih sok-sokan di sini? Aku saranin kamu sadar diri baik-baik, berlutut, minta maaf pada orang tuaku, terus suruh wanita ini mandi. Merangkak keranjang Pak Shu. Kalau nggak ada yang selamatin kalian. Pak Shu, Presiden Long dari grup Beiliang, bukankah beliau datang ke desa Linjia? Orang-orang ini dan wanita ini saya sarankan segera ditindak supaya tidak menyinggung Presiden Long. Pak Shu, Anda kenapa pukul saya? Berlutut. Sayang, cepat berlutut. Pak Shu, kami marah. Kalian cari mati? Saya. Kusuruh kau berlutut. Pak Shu, ini kenapa aku yang berlutut? Bukankah mereka yang seharusnya? Bajingan, kusuruh kau berlutut. Ya berlutut. Dasar apa? Kenapa aku harus berlutut padanya? Kami ini grup Beiliang. Apa aku takut padanya? Hanya seorang wanita? Aku? Kalian ini dasar buta. Apa kalian tidak tahu siapa dia? Kalian bajingan. Kalian membuatku celaka. Long? Presiden Long? Maaf. Saya lalai mendidik bawahan. Bawahan saya lancang pada Anda. Saya bersalah. Hukum saya. Dia adalah Presiden Long. Mas, ini gimana ini? Long? Presiden Long? Habis. Hancur. Kita semua hancur. Presiden Long menghukum. Sukiang, kamu membiarkan anak buahmu berbuat jahat, bersekongkol menindas rakyat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi manajer umum cabang Jiangcheng dari Beiliang Group, diturunkan jadi karyawan biasa. Ya, bawahan patuh. Long, Presiden Long. Aku salah. Kumohon. Jangan usir aku dari Beiliang Group, aku sekeluarga. Semua bergantung pada Beiliang Group ke depannya, bawahan pasti akan setia kepada Beiliang Group dan berbuat baik untuk rakyat. Kumohon Presiden Long, kumohon maafkan kami. Kalian masih menunggu apa? Cepat berlutut minta maaf pada Presiden Long. Presiden Long, aku buta. Bukan urusan putriku dan suamiku, ya. Semua salahku, aku yang lancang. Presiden Long, maaf, semua salah keluarga kami. Anda murah hati, lepaskan kami, ya?
Kedepannya kami akan berusaha sepenuh hati bekerja untuk Beiliang Group. Ini dia senjata terbesar kalian, ya? Menurutku, biasa saja. Pak Long, kami semua, demi grup Beiliang, jika Anda ingin menyalahkan, juga salahkan sampah itu. Ya? Dia itu. Dialah yang menghalangi pembongkaran, harus dihukum, dia juga. Kamu bilang ayah kandungmu tak berguna, suka kemewahan, bahkan orang tua kandungmu kau tega buang. Bahkan kini, kau masih tak bertobat. Grup Beiliang tidak butuh pengkhianat sepertimu. Kaulah. Jika bukan karena kemunculanmu, hari ini tidak akan menjadi begini. Kau buat aku kehilangan status di grup Beiliang. Kau buat aku kehilangan hidup mewah dan kaya. Aku akan bunuh kamu. Mulai hari ini, aku tak mau lihat dia lagi di Jiangcheng. Paham yang harus dilakukan? Saya mengerti. Lintian, lebih baik lupakan saja. Lagi pula mereka masih. Istri. Mereka tak layak dikasihani. Apalagi aku Lintian pasti balas dendam. Jangan. Jangan. Lintian. Apa hakmu menghajarku? Kau cuma nempel sama si manis ini kan? Tanpa dia, kamu ini apa? Kamu ini si manis. Sampai sekarang, kau masih belum sadar. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Apa hakmu memakiku? Kamu pengecut takut mati? Cepat atau lambat ditangkap pasukan Beiliang, dihukum mati. Saat itu, keluarga kita bahkan tidak punya tempat untuk makan. Diam kau. Ayahmu adalah Jenderal Beiliang, Zhao Chengdao. Jenderal Beiliang. Jenderal Beiliang. Ternyata benar-benar Tuan Jenderal. Lintian. Keponakanku datang, kamu celaka? Menghadap Tuan Jenderal. Menghadap Tuan Jenderal. Keponakan akhirnya kamu datang juga. Apa ini? Presiden grup Beiliang menyalahgunakan wewenang terang-terangan memelihara gigolo. Menghalangi pembongkaran desa kami, kamu harus bunuh mereka. Tuan Jenderal, saya dari grup Beiliang cabang Jiangcheng datang khusus untuk menangani masalah penghalangan pembongkaran oleh keluarga Lintian. Tidak menyangka Presiden Long ternyata selingkuh dengan Lintian. Dia untuk melindungi bocah ini malah mengeluarkan saya dari grup Beiliang. Saya ini pegawai setia grup Beiliang. Kamu, antek perempuan ini. Laki dan perempuan ini bersekongkol. Kamu kaki tangan mereka. Tuan Jenderal, mohon beri kami keadilan. Ada hal seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Kamu percaya saja pada kata sepihaknya? Ku peringatkan, jangan lancang. Kamu ngajari aku? Kamu. Aku kenapa? Kamu sebagai presiden grup Beiliang, kabarnya kamu orang kepercayaan Marsekal Long. Ternyata demi gigolo ini kamu menyalahgunakan wewenang. Kamu, wanita ini, begitu bernafsu, kenapa? Takut? Aku lihat kamu cukup cantik. Buat apa cari pria murahan gini? Aku, Zhao Cheng, memberimu kesempatan. Tinggal bersamaku jadi wanitaku dengan patuh. Mungkin aku pertimbangkan lepasin kamu. Mimpi. Wanita. Jangan cari malu. Padahal, kamu gatal banget. Malah memelihara pria murahan yang cuma bagus dilihat doang. Aku, pria sejati ini, memberimu kesempatan, tapi kamu malah pura-pura. Aku peringatkan, lepaskan aku sekarang. Kalau enggak, kamu mati. Yang paling aku benci adalah kamu tipe sok akting wanita sok mahal. Longlan, aku saranin kamu lebih baik sukarela, bersihkan dirimu, merangkak keranjangku dan layani aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tega. Lintian, kau lihat? Andalan terbesarmu di depan keponakanku nggak ada artinya tanpa perlindungan wanita ini. Aku lihat kau masih bisa sombong. Tuan Panglima mereka memutarbalikkan fakta. Masa kau berbuat begini sama Presiden Long? Aku bertindak, aku yang putuskan. Aku tahu apa itu pacar manismu,
Ada di sini, kamu nggak tega, ya? Nggak apa-apa. Aku akan buat kau lihat sendiri bagaimana aku menginjak pacar manismu sampai mati. Siapa? Berani menghalangi pembongkaran? Keluar sekarang. Bersujud minta maaf. Patahkan kakimu. Keponakanku dialah, sengaja halangi pembongkaran dan pukul aku sampai begini, kau harus balas dendamku. Suruh dia merangkak. Bicara sambil berlutut. Lin Tian, keluarga manismu, berani melawanku, aku akan buat kau lihat sendiri. Putrimu dan Su Mei, bagaimana aku menyiksa mereka? Oh ya, dan orang di rumahmu itu. Aku akan bunuh dia tidak bisa masuk kuil leluhur. Kau cari mati. Lin Tian, jangan gegabah. Istriku tenanglah. Hari ini, aku akan menghajar habis mereka yang tidak tahu diri. Di hadapan para leluhur. Di depan semua orang berdiri tegak. Lin Tian, kamu bermimpi di siang bolong, ya? Kamu pikir wanita itu bisa apa? Dia cuma seorang presiden grup, di hadapan keponakanku, jenderal tempur sejati, tidak ada apa-apanya. Jenderal, Lin Tian ini nggak cuma menghalangi pembongkaran desa Linjia, tapi juga desertir pengecut dari Beiliang. Apa, desertir? Beraninya kamu, berani melindungi desertir, dan menjadikannya pria simpananmu? Apa kamu tahu, kalau aku laporkan masalah ini, kamu akan mati. Tapi, kalau kamu bisa memuaskanku, aku juga bisa pertimbangkan melepaskanmu. Zhao Cheng, ku peringatkan kamu. Kata dan tindakanmu mewakili Beiliang. Kusarankan segera berlutut, minta maaf, jika tak sesal terlambat. Sayang, kamu mengajariku, ya? Jangan kira kamu dulu orang kepercayaan Long Shuai bisa sombong seenaknya. Meski aku jenderal baru, belum pernah lihat Long Shuai. Tapi aku pada Long Shuai sangat setia. Kalau kamu masih melawan, akan kubunuh di tempat. Lin Tian, kau dengar? Cepat berlutut dan akui dosamu. Dan kalian semua, berlutut. Kau suruh istri dan anakku berlutut? Kalian pantas? Dia adalah putrimu? Gak nyangka. Kamu, laki-laki simpanan. Ternyata punya anak perempuan secantik ini. Sepertinya. Dia masih perawan, kan? Longlan, aku perintahkan kamu malam ini bawa dia bersamamu, pesan kamar di hotel. Tunggu aku, asal kau puaskan aku, masalah hari ini, aku lupakan. Adapun dia kemari, berlutut. Kalau tidak mati... Zhao Cheng, kau kurang ajar. Tahu siapa dia? Dia adalah... Siapa dia? Maksudmu? Dia itu nggak ada artinya. Dia cuma laki-laki simpananmu. Laki-laki rendahan saja. Laki-laki yang hidup dari wanita. Berani sok di depanku? Tidak kira pasukan Beiliang masih ada sampah sepertimu. Longlan, bersihkan barisan. Kamu laki-laki yang hidup dari perempuan. Apa otakmu rusak? Dia hanyalah presiden grup Beiliang, sedangkan aku, jenderal baru yang gagah. Kalaupun ingin menghukumku, setidaknya harus Long Shuai sendiri yang datang. Keponakan Lin Tian ini tidak hanya menghalangi pembongkaran, bahkan tidak menghormatimu, tidak menganggap pasukan Beiliang orang seperti ini pantas mati. Orang. Mereka bohong. Jelas mereka bersekongkol menindas kami. Ayahku hanya melindungi kami. Kamu sebagai jenderal Beiliang yang seharusnya kamu hukum, bukankah seharusnya mereka? Kurang ajar. Kamu anak seorang desertir, di sini kamu tidak berhak bicara. Jaga dia baik-baik malam ini. Aku akan membuatnya merasakan sendiri apa itu pria sejati. Kalian keterlaluan. Kalian telah menyinggung Tuan Jenderal hukuman mati, kenapa belum berlutut mengaku salah? Zhao Cheng, Jenderal Beiliang, kau hebat sekali. Sembarangan mau menghukum semua orang? Siapa yang memberimu nyali? Kurang ajar. Kau pikir dengan dukungan wanita ini, kamu bisa berbuat sesuka hati?
Aku bisa sekarang juga membunuh kalian semua di sini. Keponakan. Dia berani memukulku di depanmu, benar-benar tidak tahu diri, tolong bunuh dia untukku. Tidak tahu diri. Benar. Di mataku kalian semua sekarang sudah mati. Lintian, di saat seperti ini, kamu masih pura-pura? Keponakan kurasa, sebaiknya bunuh wanita ini dulu, kulihat apakah dia masih berani. Longlan, aku bisa memberimu kesempatan terakhir malam ini. Bawa putri dari laki-laki pemalas itu. Pesan kamar hotel cuci bersih badanmu. Ajari dia cara melayaniku dengan baik. Aku mungkin pertimbangkan membiarkanmu hidup. Dan dia mati. Kau dengar? Jenderal bersedia memberimu jalan keluar. Cepat buka semua pakaianmu, pergi ke hotel, dan tunggu. Kalau tidak, mati bersama para manis kecil ini. Keponakan, orang-orang ini sangat keji, seharusnya diserahkan ke pasukan Beiliang, tapi, ayah Lintian dan juga istrinya. Mereka berdua melanggar aturan leluhur. Kalau tidak, biarkan mereka tinggal di desa. Biarkan saya yang menanganinya. Kamu adalah kepala desa-desa keluarga Lin. Mereka melanggar aturan leluhur, tentu saja kamu yang menangani. Zhao Cheng, kamu cari mati, ya? Kamu ini, si imut. Kesabaranku ada batasnya, kamu sebaiknya patuh, diam di sini. Jika tidak, kamu juga akan mati, Zhao Cheng. Kamu suka mengeksekusi di tempat, ya? Baik. Maka aku akan mengeksekusimu di tempat. Kamu seorang desertir? Kamu akan mengeksekusiku di tempat? Ayo. Aku berdiri di sini hari ini. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu akan mengeksekusiku di tempat, Tuan Jenderal? Mereka benar-benar keterlaluan. Perempuan ini demi membantu Lintian mengusir kami dari grup Beiliang. Tuan Jenderal, Anda segera usir mereka. Semua orang tak berguna ini benar-benar pantas mati. Iya, wanita macam ini, sama sekali tidak pantas berada di grup Beiliang. Kami pada grup Beiliang, benar-benar setia, mohon Tuan Jenderal bela kami. Mulai sekarang. Dia bukan lagi presiden grup Beiliang. Aku akan laporkan kejahatannya satu-satu ke Komandan Long kalian. Kembali ke grup Beiliang. Lintian, kamu dengar enggak? Jangan kira perempuan ini melindungimu bisa membuat kami diusir dari grup Beiliang. Aman, kami segera bisa kembali ke grup Beiliang, dan kau akan segera dihukum oleh pasukan Beiliang. Mas, bagus. Kita segera kembali ke grup Beiliang. Lintian, sekarang sandaran terbesarmu hilang, bagaimana kau bisa melawanku? Aku sudah bilang padamu, begitu keponakanku datang, kau pasti mati. Kau kubilang dia tak bisa lindungimu. Kau, lepaskan aku. Kau bersandar pada Jenderal Beiliang, berbuat sewenang-wenang, berkali-kali hina keluargaku. Hari ini, di depannya akan kubunuh sendiri. Kurang ajar, berhenti. Keponakan, cepat tolong aku. Lintian, beraninya kau, cepat berlutut dan menyerah. Lintian, kau gila, ya? Kau berani memukul jenderal? Celaka. Lintian bahkan berani memukul jenderal. Jangan sampai menyeret kami. Gila, dia benar-benar gila. Tuan Jenderal, ini bukan urusan kami. Semua gara-gara sampah ini, semua dia. Cepat bunuh dia. Hanya seorang Jenderal Beiliang, menganiaya rekan, menindas rakyat, pukul, ya sudah. Mau apa lagi? Kau cari mati? Orang. Bunuh mereka semua. Di mana Long Wei? Kau bahkan demi cowok manis ini, diam-diam mengerahkan Long Wei. Kamu sebagai Jenderal Beiliang, tidak membela keadilan rakyat, malah menindas rakyat. Mereka bersekongkol di sini, kamu malah mendukung mereka, membiarkan mereka berbuat seenaknya. Kamu tahu kesalahanmu? Kamu diam-diam mengerahkan pengawal naga. Hal ini, aku pasti akan melaporkan ke Panglima Naga. Tidak perlu lapor Panglima Naga. Perbuatanmu hari ini, Panglima Naga, telah menyaksikannya sendiri. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dasar bodoh. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti?
Mungkinkah? Mungkin dia. Dia itu Panglima Naga. Mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah Panglima Naga? Bajingan, cepat, katakan siapa kamu sebenarnya. Kamu pasti bukan Panglima Naga, benar? Mustahil. Dia tidak mungkin Panglima Naga. Panglima Naga itu bijaksana dan gagah. Mana mungkin dia, sampah seperti dia? Aku tahu, Long Lan, kamu sungguh berani. Berani menyuruh orang menyamar jadi Panglima Naga. Untuk menghindari hukuman, kamu diam-diam mengerahkan pengawal naga, dan juga menyuruh orang menyamar jadi Panglima Naga. Dengan ini, kamu ingin lolos begitu saja? Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Long Lan, aku adalah jenderal yang diangkat langsung oleh Cao Zanshen. Kamu berani membunuhku? Kamu wanita tidak hanya punya cowok simpanan, tapi juga menyuruhnya menyamar jadi Long Shuai. Kamu mati. Orang. Tunggu. Karena dia diangkat oleh Cao Jianjun, telepon saja Cao Jianjun biar dia yang mengurus. Ya. Presiden Long, bukankah Anda dan Long Shuai sudah pulang kampung? Tolong laporkan pada Long Shuai. Perbatasan aman, tidak perlu khawatir. Apa? Mohon beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Saya segera ke Jiangcheng bunuh orang itu dengan tanganku. Telepon Cao Jianjun. Pura-pura. Aku ingin lihat kamu wanita ini sampai kapan kamu pura-pura. Tidak peduli siapa kamu berani nyamar jadi Cao Zanshen mati. Zhao Cheng, kamu nekat sekali. Berani menghina Long Shuai. Baik-baik sekali, kamu sudah sombong ya. Kamu cari mati, aku kabulkan. Segera ke Jiangcheng. Cao Dewa Perangka. Kamu bilang dia. Habis? Semuanya habis. Bawakan. Bawa mereka turun. Serahkan pada Cao Dewa Perang. Siap? Ayah, ibu, salahku ayah. Ampun, Tuan Long Shuai, Tuan Long Shuai. Long Shuai, ayah ibu, jangan bawa aku pergi, aku mau pulang, ayah. Sayang, selama ini kamu sudah capek. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang meremehkan kalian. Sudah ada kabar? Lapor, Cao Dewa Perang, saya temukan putri sulung Tuan Long Shuai, Lin Mo suaminya. Grup Liu baru-baru ini mengalami krisis hari ini, akan mengadakan pesta investasi jika Cepat. Kerja sama senilai 1 miliar. Selain itu, siapkan pesawat tercepat untukku ke Jiangcheng. paham. Sayang, Momo di mana? Momo menikah dengan Liu Kai dari keluarga Liu. Keluarga Liu baru-baru ini krisis ekonomi. Malam ini di Hotel Jiangcheng mengadakan pesta investasi. Mungkin dia sedang sibuk. Aku telepon dia. Krisis dana. Mudah saja, kita langsung pergi saja, beri mereka kejutan. Ayo. Nyonya Liu, selamat grup Liu meraih dari Beiliang investasi 1 miliar. Kami tidak bisa menyaingi. Kedepannya, mohon Nyonya Liu banyak membantu kami, ya? Tuan Liu sungguh hebat, ternyata dia punya koneksi luar biasa. Keluarga Liu pasti semakin maju menjadi nomor 1 di Jiangcheng. Terima kasih, kami keluarga Liu, hanya beruntung mendapat apresiasi dari Cao Dewa Perang di Beiliang. Sedangkan kalian, ke depannya, ikuti di belakang kami keluarga Liu, kalian akan mendapat keuntungan. Benar. Kalian sekeluarga miskin, mau apa? Tahu keluarga Liu sudah berjaya? Begitu cepat datang? Mau numpang makan? Mimpi di siang hari. Cepat pergi jauh. Kamu. Ma, kok kalian datang? Momo. Wajahmu kenapa? Gak apa, aku jatuh gak sengaja. Kak, lihat, ini siapa? Ayah pulang. Bapak sudah pulang. Kesini ngapain? Nggak lihat tamu sebanyak ini? Perlu dijamu?
Cepat ke sana, siapkan teh. Besan, kami kesini mau apa? Kesini mau numpang makan gratis, ya? Lihat penampilan kalian, cara berpakaian, kumal. Orang di sini hari ini kaya atau terhormat? Jangan salahkan aku karena jujur. Kalian orang kampung ini. Kesini. Cuma bikin malu. Momo, Bodoh, aku suruh kamu kesini, siapkan teh. Itu sudah kasih muka, kamu malah bawa geng orang miskin ini, kesini cuma mau gratisan, kalian pantas datang ke sini. kau. Di depan umum begini kamu berani pukul anakku. Aku pukul dia biar kapok. Tidak kenal aturan. Menikah ke keluarga Liu. Harus tahu aturan keluarga Liu tanpa izinku. Siapa yang suruh kalian datang? Kak nggak ngasih tahu kami untuk datang. Kami yang datang sendiri. Itu kayak anjing mencium bau. Hari ini kami dan Chao Zanshen makan malam tanda tangan kontrak. Kalian orang kampung. Seumur hidup nggak pernah makan makanan mewah. Setiap meja di sini hari ini harganya Rp38.800. Minumannya mau Thai premium. Kami nggak tertarik sama semua ini. Nggak butuh? Terus kalian datang ngapain? Mulut keras kayak bebek mati. Aku lagi senang hari ini. Nggak mau sama kalian orang kampung. Nggak mau ribut. Cewek bau. Nanti suruh mereka jauhi tamuku. Bau badan mereka. Kalau mengotori tamuku, awas aku kasih pelajaran. Kami datang hari ini cuma mau lihat anak. Karena kalian gak suka kami pergi saja. Malah sok-sokan di sini. Kalian datang bukan buat numpang makan. Masa? Mau nempel sama orang kaya? Atau mau biarkan cewek ini nempel sama yang lebih tinggi? Orang sini pada kaya semua. Kalian gak lihat diri sendiri? Lihat diri sendiri? Kalian sanggup nggak? Keluarga Liuku sebentar lagi bakal dekat dengan Chao Zanshen. Keluarga Liu yang hampir bangkrut. Mendapat investasi 10 miliar dari Chao Jianjun, mengira dirinya bisa langsung jadi kaya raya, bagus. Chao Jianjun segera datang, kalian tak bisa tertawa lagi. Bangsat, kau pikir kau siapa? Berani menyebut nama Chao Zanshen. Percaya nggak? Aku akan suruh orang patahkan kakimu lalu buang kau keluar. Dia ayahku. Apa? Kukira orang penting rupanya. Ternyata ayahmu yang lama tak pulang, ayah sampah. Kenapa? Melihat keluarga Liu kami sukses besar, mau ikut pulang untuk dapat bagian? Pakaianmu acak-acakan, di luar juga nggak berhasil apa-apa kan? Gini aja. Kalian sekeluarga ikut dia. Untuk para tamuku ini, sajikan teh dan minuman. Siapa tahu kalau aku senang, setelah pesta selesai, kubiar kalian bawa sedikit sisa makanan cukup untuk kalian para miskin makan sebulan. Kamu benar-benar keterlaluan. Momo itu menantumu. Kita adalah keluarga Besan. Perlukah kamu seperti ini? Menghina kami? Besan? Siapa yang jadi besanmu? Kalau bukan karena anakku bersikeras menikahi perempuan ini, dia bahkan tidak pantas jadi selingkuhan anakku. Malah bilang aku menghina kalian, kalian juga pantas? Sungguh kamu merendahkan. Semoga nanti. Jangan minta ampun sambil berlutut untuk keluargamu Liu Ma. Ada apa? Nak, kebetulan kamu datang. Para pengemis ini lihat keluarga Liu kami sukses. Datang numpang makan, minum, dan minta uang. Bukan, mereka sebenarnya datang. Diam. Siapa yang suruh kamu bicara? Tuan Liu, bukankah kamu bilang mau cerai dengan perempuan ini dan mengusirnya dari rumah? Aku masih menunggumu untuk menikah resmi. Sayang, kamu berhasil membawakanku investasi 10 miliar dari Chao Zanshen. Tentu saja aku akan menikahimu secara resmi. Sedangkan wanita ini, usai acara selesai, aku akan ceraikan dia dan usir dari rumah kita. Kau berani di depan putriku membawa selingkuhan ini. Tidak tahu malu. Kalian keterlaluan. Keterlaluan. Anakku itu orang yang luar biasa. Apa salahnya punya wanita lain di luar?
Apalagi dia juga untuk keluarga Liu kami mendapatkan sponsor 10 miliar. 10 miliar. Kalian tahu berapa jumlahnya? Kalian orang miskin, pasti nggak punya bahkan 100 ribu. Bu, akulah menantumu. Wanita ini sama sekali tak pantas untuk Liu Xiao. Menantu yang baik, kali ini sungguh berkatmu. Usai acara ini, aku akan usir wanita ini keluar. Keluarga kalian kaya. Keluarga kami miskin. Tapi kami juga punya harga diri. Kami tidak layak untuk kalian. Mulai sekarang, Mo bukan lagi menantu keluarga Liu kalian. Ayo, kita pulang. Berhenti. Siapa izinkan kalian pergi? Ma. Anakmu perempuan itu dulu berani menggoda suamiku. Sekarang aku ingin dia di depan semua orang berlutut dan minta maaf padaku. Pergi dari keluarga Liu. Betul. Dialah menantuku. Kamu, si kecil manis berani menggoda anakku. Cepat berlutut minta maaf. Kalian bukan manusia. Kurang ajar. Kamu, berlutut nggak? Kalau tidak mau berlutut, aku pukul kau mati. Pukul mati kau. Momo. Ma, kalian cari mati? Kau berani memukulku? Pak. Lin Tian, jangan bicara lagi, ayo kita pergi. Istriku. Sebelum pergi, aku ingin mereka atas perbuatan mereka membayar harganya. Kau sampah. Makan nasi pun tak kenyang. Kenapa kau buat kami bayar? Kami di belakang ada Chao Zanshen yang mendukung penuh kelak, pasti jadi pemimpin Jiang Cheng. Berhak apa kau melawan keluarga Liu? Kau begitu yakin? Chao Zanshen akan dukung penuh kalian. Kau Lin Tian, kan? Aku tahu kau, seorang desertir Bei Liang. Berani kau bicara, Chao Zanshen? Kau cari mati. Ayahku bukan desertir. Dia pahlawan besar. Pahlawan besar apaan? Seorang desertir pengecut. Berani kau rusuh sama keluarga Liu? Aku lihat, kau cari mati. Putriku nikah sama keluarga Liu kalian, kalian begini sama dia. Sekarang ku buat kalian bayar 100x lipat. Malam ini usai. Jiang Cheng keluarga Liu lenyap. Aku salah dengar, seorang sampah berani buat keluarga Liu lenyap. Kami di belakang Chao Zanshen, yang terkenal dan berkuasa dari Bei Liang. Benar, sebentar Chao Zanshen datang. Kau desertir Bei Liang, masih berani sombong? Hanya satu nasib menunggumu, yaitu mati. Mati. Kau harap Chao Zanshen datang, yang mati bukan kau. Pecundang, kau juga mau aku mati? Kau tahu tidak? Chao Dewa Perang sangat menghargaiku, dia khusus mengirimkanku kerjasama 10 miliar rupiah. Liu Xiao. Orang-orang kampungan ini. Saat Chao Dewa Perang tiba, mereka mungkin tak bisa berdiri, hanya bisa berlutut minta ampun. Dengar tidak? Sekarang kalian sekeluarga berlutut minta maaf. Masih sempat. Kalau tidak, saat Chao Dewa Perang tiba, kalian satu persatu pasti mati. Dasar tidak tahu diri, berani mengancam kami. Sekarang berlutut minta maaf pada putriku, patahkan kedua lenganmu sendiri. Aku bisa ampuni kau. Kau berani pukul anakku? Ini terang-terangan melawan Chao Dewa Perang. Bu, seperti anak, seperti ibu, sungguh sekelompok pengintimidasi semena-mena, dasar pecundang. Berani-beraninya kau macam aku ini orang dekat Chao Dewa Perang? Aku tunggu saja andalanmu, Chao Dewa Perang datang. Lihat bagaimana dia akan bertindak. Pa, Ma. Lebih baik kalian pergi. Chao Dewa Perang dari Bei Liang ini bukan kita yang bisa lawan. Liu Kai. Lepaskan orang tuaku. Hadapi aku saja. Hadapi kamu? Kamu wanita, mana pantas? Kalian semua tidak boleh pergi. Kalian kampungan berani lawan keluarga Liu? Chao Zanshen sangat berkuasa, aku dihargai olehnya. Membunuh kalian semudah membunuh sekumpulan semut. Betul. Seorang preman berani memukulku berani melawan keluarga Liu kami. Kulihat. Aku akan membuat kalian orang kampungan membayar dengan nyawa. Keras kepala. Lin Tian. Jangan bicara dengan mereka. Ayo kita pergi. Sayang. Kamu dan putri kita selama ini.
terlalu banyak menderita. Aku berhutang pada kalian, serahkan padaku, tenang. Ku bilang, aku akan bikin kalian bayar. Hari ini kalian bukan saja tidak dapat 10 miliar, aku juga akan bikin kalian diusir dari Jiangcheng. Aku mau lihat. Yang kau bilang pelindungmu, Chao Zanshen. Apa benar akan bunuh keluarga kami? Atau akan bunuh kalian? Wakil Komandan Wu datang. Ayo, nak. Ajudan Chao Zanshen datang. Sampah, terus sombong. Sebentar, aku akan membuatmu berlutut di depanku, jilat sol sepatuku, lalu suruh Chao Zanshen menghukum mati kalian semua. Siapa Sekretaris Han? Ajudan Wu, saya Sekretaris Han. Chao Zanshen suruh aku bawa dulu kontrak investasi 1 miliar ke sini, dia segera tiba. Siapa keluarga Liu? Ajudan Wu. Saya Liu Kai. Presiden grup Liu. Kemari. Beri kontrak padaku. Kontrak ini gak bisa kalian tekan. Lin Tian, kurang ajar. Cepat berlutut, minta maaf pada Wakil Komandan Wu, menyuruhku berlutut. Dia tidak pantas. Siapa orang ini? Wakil Komandan Wu, Bapak jangan marah. Dia itu, seorang dari Beiliang, desertir yang pengecut dan takut mati, jangan tersinggung, Bapak. Tapi dia sangat kuat, tadi di aula, dia membuat keributan, mohon Wakil Komandan Wu, sebelum Dewa Perang Chao datang, tangkap dia. Seorang desertir? Berani di acara penandatanganan Dewa Perang Chao, mengacau. Benar-benar mencari mati. Orang-orang, tangkap dia untukku, bawa kembali dan hukum dia. Ngomong-ngomong, Tuan Liu, boleh tanya, di mana istri Anda? Bolehkah saya bertemu? Kau tuli, cepat ke sini. Tidak dengar Wakil Komandan Wu memanggil? Kau, wanita ini, ke sini. Kalian lepaskan. Ke sini Mama. Lepaskan. Mama. Wakil Komandan Wu, dia ini. Sungguh, lebih baik melihat langsung. Sepertinya istri Tuan Liu, tidak hanya baik hati dan sederhana, tetapi juga melampaui semua wanita, cantik tiada tara. Wakil Komandan Wu, jika Bapak menyukainya, malam ini aku akan suruh dia menemani Bapak. Meskipun, dia wanita dari desa, tidak secantik yang Bapak katakan, tapi dia penurut, Bapak bisa mempermainkannya sesuka hati. Tuan Muda Liu, kamu ini. Sejujurnya, Ini istriku. adapun wanita ini hanyalah anak dari desertir itu. Aku paham. Usai penandatanganan Xing Yihui bawa wanita ini ke kamarku. Baik. Aku gak mau. Kurang ajar. Wakil Komandan Wu suka sama kamu itu rezekimu. Kamu wanita kampung berani menolak Wakil Komandan Wu. Kalau kau berani merusak rencana kita, aku bunuh kau. Kamu keterlaluan. Lin Mo adalah menantumu. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Kalian keluarga miskin sok-sokan. Kalau dulu bukan karena aku kasihan putrimu ku menikahkannya ke keluarga Liu. Mungkin dia sudah lama menjadi... Putrimu bukan perawan lagi bisa dapatkan Wakil Komandan Wu itu rezeki yang takkan kau miliki seumur hidup. Benar cuma seorang wanita kampung berani menolak. Tenang, Wakil Komandan Wu malam ini aku suruh dia mandi bersih menunggumu di kamar. Keluargamu mengerti, nanti setelah Jenderal Chao datang, aku akan memuji kalian. Kepada Jenderal Chao. Makasih, Wakil Komandan. Kalian akan menjual putriku demi kekayaan kalian, kan? Dasar pengecut. Kamu tahu Chao Zanshen itu orang besar macam apa?
Berani melawan Wakil Komandan Wu, tidak perlu tunggu Cao Zanshen, dia bisa bunuh kamu. Kalau aku jadi kamu, berlututlah dengan patuh. Minta maaf pada Wakil Komandan Wu, suruh putrimu melayani dengan baik, mungkin nanti kamu bisa hidup enak. Benar. Kami pasukan Beiliang paling benci pembelot. Saya sarankan kamu sekarang berlututlah dengan patuh, bersujud dan minta maaf, lalu suruh putrimu kirim ke samping tempat tidurku. Mungkin kalau aku senang, nanti setelah Cao Zanshen datang, aku akan bicara baik untukmu dan menyelamatkan nyawamu. Wakil Komandan Wu, orang ini sombong. Berani bikin onar di penandatanganan Cao Zanshen, berani tidak hormat pada Anda. Jangan biarkan dia lolos. Aku tahu. Dia punya anak perempuan baru lulus kuliah. Kalian cari mati? Cari mati. Kamu yang cari mati? Berani lawan keluarga Liu? Berani hina Wakil Komandan Wu? Kamu harus bayar dengan nyawamu. Wakil Komandan Wu, orang ini keras kepala. Mohon perintahkan sebelum Cao Zanshen datang, hukum mati dia. Nanti Cao Jianjun datang. Keluarga Liu kalian bisa bertahan malam ini? Dia bilang, keluarga Liu kita tidak akan selamat malam ini. Betul. Hanya aku. Tahu kenapa aku tidak langsung membunuh kalian? Aku ingin kalian membayar harga 100 kali lipat yang pedih atas perbuatan kalian sendiri. Membuat kalian benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Lin Tian. Sudah diambang kematian, kau masih pura-pura? Tadi kau masih punya kesempatan berlutut minta maaf. Sekarang meskipun kau membenturkan kepala, kami tidak akan memaafkan kalian. Wakil Komandan Wu, kapan Cao Zanshen tiba? Orang ini sombong sekali. Saat Cao Zanshen tiba, pastikan dia dihukum mati. Cao Zanshen sedang dalam perjalanan. Saya pikir, dia akan segera tiba. Karena penyelamat kalian belum datang. Kalau begitu, aku ambil sedikit bunga dulu. Kau mau apa? Tenang. Kau bertahan hidup sebentar, aku akan membuatmu melihat bagaimana keluarga Liu lenyap dalam 10 menit. Buat keluarga Liu bangkrut total. Siap. Kuberi kalian waktu 10 menit. Putus semua jalan hidup keluarga Liu di Jiangcheng. Lin Tian. Mimpi apa kamu? Keluarga Lin kami tidak hanya punya Cao Zanshen. Juga kamar dagang Jiangcheng memberi kerja sama miliaran. Masa kamu? Seusai malam ini keluarga Liu jadi raja Jiangcheng. Kalian mau bikin keluarga Liu kami bangkrut dalam 10 menit? Lucu banget. Besar mulut, kamu cuma orang kecil. Kalau benar bisa bikin keluarga Liu bangkrut, masa perlu di sini numpang makan? Aku lihat, dia rasa dirinya sudah nggak bisa hidup jadi nekat. Momo, ayah minta maaf padamu. Ayah bikin kamu banyak menderita. Segera, kamu lihat sendiri keluarga Liu bangkrut. Pantas. Atasan miring bawahan miring. Bapaknya takut mati, jadi desertir. Anak perempuannya murahan, goda laki-laki. Tuan Liu, nanti, kamu harus biar aku hajar perempuan ini. Aku akan robek muka perempuan jalang ini. Sayang, setelah investasi 1 miliar dari Cao Zanshen cair, para kampungan ini, kamu mau mainin mereka sesuka hati. Kamu mau merobek muka putriku. Betul. Aku tidak hanya akan merobek mukanya, tapi juga menelanjangi pakaiannya, membuatnya berlutut di depan semua orang padaku. Seorang wanita dari desa berani merebut priaku. Aku akan membuat semua orang menyaksikan sendiri akibat merebut priaku. Dengar, sekarang suruh putrimu cepat berlutut, dan kau berlutut di depanku, merayap di bawah selangkanganku, lalu seperti anjing, merangkak keluar dari ruang pesta. Siapa tahu aku masih bisa mengampuni kalian. Mending hidup tenang dulu, kan? Buru-buru mau mati? Kamu? Dasar orang tua kurang ajar. Kamu berani main tangan di depan Wakil Komandan Wu? Kamu benar-benar tidak kenal hukum. Begitu? Aku mau lihat. Dia ada di sini. Dia bisa apa? Kamu, ke sini. Berlutut di depan putriku, minta maaf dan akui salah. Dia belum memaafkanmu. Jangan berhenti,
atau kau mati. Mau aku berlutut di depan wanita ini? Mimpi. Tunggu Chao Zanshen datang. Kalian sampah dari desa, semua akan mati. Tidak. Aku gantikanmu. Lintian, berani kau hina wanitaku? Tuan Liu, tolong aku. Kalian bukannya suka menghina orang seperti ini? Aku hanya membalas setimpal. Kenapa sudah tidak tahan? Ayah, Anakku, bertahun-tahun ini ayah bersalah padamu. Ayah akan membuat mereka yang pernah menyakitimu membayar 100 kali lipat. Lintian, kau pikir bisa bertarung lalu bisa seenaknya? Aku beritahu kau, keluarga Liu kami. Di belakang kami ada Chao Zanshen. Kau, pembelot dari Beiliang berani menghina wanitaku, aku akan membuatmu mati. Ajudan Wu, mohon Bapak perintahkan bunuh dia. Saya bersedia menyerahkan setengah harta keluarga Liu sebagai imbalan. Separuh harta. Tuan Liu bercanda. Dia sombong. Bukan hanya kacaukan upacara tanda tangan Dewa Perang Chao, tapi juga remehkan pasukan Beiliang kami. Pantas mati. Orang, tangkap semua orang ini. Lintian, selain jago bertarung, apalagi modalmu melawanku? Sekarang, teruslah sombong. Kamu ambil separuh harta Liu mau bunuh aku, tapi kini Liu kalian masih ada harta? Keluarga Liu kami sudah berakar kuat kini juga dapat kerja sama 10 miliar dari Dewa Perang Chao. Keluarga Liu kami sedang berjaya di Jiangcheng. Cuma kamu mau provokasi hubunganku dengan Wakil Komandan Wu. Wakil Komandan Wu asalkan perintah sekarang bunuh orang ini setelah pesta. Setengah harta keluarga Liu akan kuserahkan. Ya bunuh dia. Aku mau dia mati. Sayang, ada apa? Tuan Liu, ada masalah. Bank menuntut kita segera melunasi utang 300 juta rupiah dan banyak pemasok juga menelepon. Mereka membatalkan kontrak sepihak dan tidak mau kerja sama lagi dengan kita. Tidak mungkin kamu. Ketua Wang, kebetulan Anda menelepon? Keluarga Liu punya kerja sama 500 juta dengan kamar dagang Jiangcheng siap mulai. Kerja sama apa? Masuk peti mati kamu. Kamu cari mati? Jangan seret kami, kamar dagang Jiangcheng. Hanya kalian keluarga Liu, berani mengusik orang besar seperti itu? Mulai saat ini kamar dagang Jiangcheng tidak akan ada lagi kerja sama dengan keluarga Liu kalian. Ketua Wang, ditutup. Tuan Liu, maaf ya, ada urusan di rumah, saya pergi dulu ya. Maaf istri saya tahu saya punya selingkuhan, acara hari ini sepertinya saya tidak bisa hadir. Maaf, Mas Liu maaf. Jangan. Berhenti, diam, Tenang, semuanya acaranya belum dimulai. Tenang saja. Kamu? Tidak mungkin kamu hanyalah seorang pelarian dari Beiliang. Mana mungkin kau bisa memblokir keluarga Liu? Ku bilang. Memblokir kalian hanyalah awal. Aku akan buat kalian kehilangan harapan untuk hidup sepenuhnya. keluarga Liu kita benar-benar akan bangkrut? Investasi 10 miliar rupiah dari Chao Zanshen bukankah bisa membuat kita sukses besar? Bagaimana bisa begini? Bu, jangan khawatir, Bu pasti ada kesalahpahaman di sini. Bahkan jika tanpa kerja sama orang bodoh itu, kita masih punya Chao Zanshen. Ajudan Wu, cepat, perintahkan tindakan, setelah Chao Zanshen datang, keluarga Liu kita akan sukses besar. Anda adalah orang kepercayaan Chao Zanshen. Jangan percaya rumor, jangan terpedaya oleh orang-orang kecil ini. Wakil Komandan Wu, jika kamu bunuh semua wanita ini, tidak hanya bisa mendapatkan keluarga Liu setengah dari harta mereka,
Saya malam ini juga bisa menemani Anda. Ya. Mulai sekarang, saya milik Anda. Sayang, Sudah jam berapa ini? Masih peduli hal-hal ini? Mereka berani menghinaku seperti ini, aku pasti akan membuat mereka mati. Wakil Komandan Wu, mohon perintah Anda. Baik. Tangkap mereka semua. Yang melawan, bunuh di tempat. Siapa yang berani maju? Bunuh tanpa ampun. Kurang ajar. Siapa kamu? Berani menghalangi pasukan Beiliang kami? Buka matamu yang buta. Lihat. Apa ini? Long Lanjian. Kamu adalah presiden grup Beiliang. Grup Beiliang. Dirut Long. Dirut Long adalah wanita legendaris dari negeri Xia kita. Katanya, dia juga orang kepercayaan Long Shuai. Yang paling dibenci oleh tentara Beiliang adalah pembelot. Bagaimana mungkin dia akan membela seorang pembelot? Aku mengerti. Pantas saja pembelot ini berani begitu kurang ajar. Ternyata kau yang melindungi dia. Dirut Grup Beiliang. Pantas saja keluarga Liu diblokir, ternyata kau yang menggunakan hubungan Grup Beiliang. Longlan, berani-beraninya kau. Grup Beiliang berada di bawah tentara Beiliang. Kau, sebagai dirut Grup Beiliang, berani melindungi seorang pembelot di acara penandatanganan Chao Zanshen membuat keributan. Kau, sebagai petinggi tentara Beiliang, tidak menegakkan keadilan bagi rakyat, malah terang-terangan menerima suap dan menindas rakyat. Apa kau tidak tahu yang paling dibenci oleh Yang Mulia Long Shuai adalah sampah sepertimu? Kau, hanya seorang dirut Grup Beiliang, kau tidak berhak mengajariku. Sebaliknya, kaulah yang melindungi seorang pembelot, itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Aku sarankan kau berlutut dan mengaku salah dengan baik, lalu secara pribadi pergi meminta maaf kepada Chao Zanshen. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak keras. Ajudan Wu, orang ini melawan atasan, melindungi pembelot, dan berani tidak menghormati Bapak. Ini jelas tidak menghormati Bapak dan Chao Zanshen sama sekali. Mohon Bapak perintahkan untuk mengeksekusi dia juga. Bapak, Lin Tian. Kau bergantung pada wanita ini, apa hebatnya? Sekarang bukan hanya kau yang mati, wanita ini juga harus mati bersamamu. Lihat enggak? Wanita ini takut? Siapa lagi berani selamatkanmu? Lin Tian, sandaran terbesarmu sudah tidak ada, cepat berlutut. Wakil Wu, kita jangan buang waktu dengan sampah-sampah ini. Wanita ini, dia berani melindungi desertir, melawan atasan. Kami akan eksekusi mereka di tempat. Nanti saat Chao Zanshen datang, bisa jadi itu prestasi besar. Benar sekali. Lin Tian, aku beri kamu kesempatan terakhir. Potong kedua tanganmu. Berlutut dan akui salah. Kamu, ada yang lebih seru. Kamu malam ini. Ikut saja kedua putrinya, bareng layani aku, bikin aku senang. Mungkin aku ampuni nyawamu. Jika tidak, bunuh di tempat. Kamu anggota pasukan Beiliang, masa bisa melakukan hal sekeji ini? Keluarga desertir berani menggurui aku. Kamu keterlaluan. Tunggu Chao Zanshen datang, aku pasti di depannya melaporkanmu. Aku anak buah Chao Zanshen. Kalian para sampah, berani? Apa bisa kalian laporin aku? Anak buah Chao Zanshen? Kau tahu siapa yang di depanmu? Bukankah dia hanya seorang desertir pengecut? Apa kau masih mau bilang dia adalah sosok besar yang menyembunyikan identitas? Aku saranin jangan cari masalah. Kamu salah, mati, cuma aku bisa selamatkanmu. Lin Tian, kau lihat jelas? Siapa yang lebih hebat? Aku bilang padamu, aku nggak cuma akan mainin putrimu, dan aku sudah bosan, akan aku buang mereka ke daerah kumuh, biar mereka menderita ini. Ini akibatnya kau berani padaku. Jangan gerak. Kalau enggak, jangan salahkan Long Lanjianku. Lin Tian, kau berani mukul, aku tembak kau. Mau apa kau?
Lin Tian, kau mau apa? Kau berani lawan ajudan Wu? Kau cari mati. Aku lihat, kalian ini anjing penjilat tuan. Hari ini, aku akan bunuh kalian. Lin Tian, Kau berani bunuh aku? Aku? Orang kepercayaan Chao Zanshen. Kau bunuh aku, seluruh keluargamu ikut mati. Lin Tian, kau sungguh cari mati. Sekarang lepaskan ajudan Wu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Kalau kau masih tidak lepas, setelah Chao Zanshen datang, bukan hanya keluargamu, bahkan makam leluhurmu pun akan digali. Gila, dia gila banget. Berani-beraninya dia menyerang orang kepercayaan Chao Zanshen. Bajingan kecil yang sombong. Bunuh aja. Meskipun Chao datang, bisa apa? Lin Tian, meski kamu tidak takut mati, keluargamu juga tidak. Kamu berani bunuh Wu Fuguan, kamu sudah melawan semua pasukan Bei Liang. Nanti, apalagi Chao Zanshen. Bahkan Bei Liang Longshuai juga akan menindak sendiri. Perempuan di sampingmu ini, hanya presiden grup Bei Liang. Dia tak mungkin melindungimu. Lin Tian, jangan gegabah. Kita tunggu Chao Zanshen. Chao Zanshen termasyur. Dia pasti membela kita. Tidak akan lindungi mereka. Lin Tian, aku benar-benar kira kamu tidak takut apapun. Kamu tadi bukannya mau bunuh Wu Fuguan? Ayo, serang. Kami semua yang ada di sini telah menyaksikan perbuatanmu. Betul. Bunuh aku kalau berani. Aku tahu kamu jago. Kamu bisa mengalahkan Bei Liang? Sampah sepertimu. Pantas seluruh Bei Liang membelamu? Kalian? Bukankah kalian andalkan Bei Liang dan Chao Zanshen untuk lindungi kalian? Oke, ku beri kalian peluang. Ku tunjukkan kalian. Chao Zanshen yang kalian andalkan datang. Apakah akan membela kalian? Namun sebelum itu, kalian harus membayar harga. Tanganku. Kalian diam saja, bunuh dia. Ayo. Orang. Jongkok. Longlan. Kamu hari ini benar-benar nekat membantu pembelot ini. Kamu ini melawan seluruh pasukan Bei Liang. Kamu pengkhianat. Berbekal nama besar ajudan Chao Zanshen, berbuat jahat dan menindas rakyat. Menodai nama pasukan Bei Liang. Semua berhak bunuh dia. Jangan pura-pura di sini. Kalau berani, bunuh aku. Setelah Chao Zanshen datang, aku akan melaporkan kejahatanmu melindungi pembelot kepada Chao Zanshen. Betul. Kami semua bisa bersaksi untuknya. Kamu presdir grup Bei Liang melindungi pembelot, berbuat semena-mena. Tunggu saja. Sampai Chao Zanshen datang, kamu dan seluruh keluargamu kubunuh semua. Longlan. Sampai-sampai demi melindungi pembelot, berhadapan dengan seluruh pasukan Bei Liang, Chao Zanshen, dia nomor 2 setelah 1 orang, di atas 10.000 orang, untuk pengkhianat sepertimu, dia bisa bunuh dulu baru lapor. Bunuh dulu baru lapor. Lin Tian, Presdir Long sangat membantu kami. Apakah terlalu berisiko? Nyonya Lin, Anda tenang saja. Pasukan Bei Liang bertindak terang dan jujur, serta penuh kehormatan, tidak pernah menindas rakyat. Hama-hama ini mengatasnamakan pasukan Bei Liang, berbuat jahat di luar. Orang yang harus dihukum adalah mereka. Saya lihat kalian tidak akan menyerah sampai melihat bukti. Baik. Aku akan segera lapor ke Chao Zanshen. Lin Tian, hari ini akan kuberitahu kamu, betapa berat akibat memukulku. Wakil Wu, tugas yang kuperintahkan, sudah selesai? Chao Zanshen, masalah kecil, ada desertir, membuat onar di pesta. Apa? Ada orang yang berani mengacau di pesta? Apa istri Tuan Liu tidak apa-apa? Istri Tuan Liu tidak apa-apa, tapi desertir ini sangat kurang ajar, berani berhadapan langsung dengan kami, pasukan Bei Liang, dan mematahkan lenganku. Wakil Wu, kamu harus melindungi istri Tuan Liu. Jika ada sedikit celaka, aku akan minta pertanggungjawabanmu. Aku segera ke sana. Siap. Beritahu kontrol lalu lintas, secepat mungkin, menuju Hotel Jiangcheng.
Siap. Chao Zanshen akan segera tiba Lintian dan kamu juga. Aku sarankan kalian berlutut tunggu hukuman Chao Zanshen mungkin. Bisa memberi kalian kematian cepat. Lintian, kamu masih lancang, meski kamu blokir keluarga Liu kami, lalu kenapa? Sekarang kalian yang akan mati keluarga Liu kami masih bisa sukses besar. Wakil perwira Wu mereka berani mengacaukan pesta dan berani menyerangmu? Selain Lintian dan wanita ini orang lain, juga jangan mudah dilepaskan. Benar. Terutama wanita ini merayu suamiku dan membuatku malu di depan umum. Aku ingin dia tahu siapa yang sebenarnya di keluarga Liu, nyonya rumah sebenarnya. Kamu yang imut, kamu merayu suami kakakku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dasar perempuan nakal, mulutmu tajam. Sudah di ambang maut, masih berani membantah. Kamu. Tadi sudah kuberi kesempatan kau malah cari mati. Jangan pura-pura di depanku, Chao Zanshen akan segera tiba. Kau orang yang akan mati, kira aku takut padamu. Lintian, Chao Zanshen datang, aku akan membuatmu hidup tersiksa, mati pun tak bisa. Siapa yang begitu berani? Berani ribut di pesta? Chao Zanshen datang. Hormat, Chao Zanshen. Chao Zanshen, aku diutus mengantar kontrak, tak kira ada yang ribut di sini, dialah orangnya. Lagi, aku masih ada satu hal penting yang harus kulaporkan. Direktur Grup Beiliang, Longlan, melindungi desertir, dan onar di acara penandatanganan. Ini pengkhianatan. Merekalah yang ribut. Betul, lihat lengan saya, dipatahkan oleh desertir ini, yang mematahkan lengan saya. Dia berani, karena didukung Grup Beiliang, benar-benar tidak kenal hukum. Chao Zanshen, akhirnya kau datang. Mereka tidak hanya ribut di pesta, tapi juga hina tentara Beiliang, sama sekali tidak menganggapmu, sungguh keterlaluan. Dan sayang, kenapa diam saja? Cepat datang memberi hormat kepada Chao Zanshen. Barusan kamu dihina mereka, kan? Sekarang, aku ingin mereka berlutut di depan kita dan bersujud minta maaf. Siapa kamu? Dan siapa dia? Chao Zanshen, bukankah Anda yang memberi saya kerja sama 1 miliar itu? Saya Liu Kai dari grup Liu, ini istri saya. Aku pernah memberi keluarga Liu investasi 1 miliar, tetapi... Chao Zanshen, jangan buru-buru soal investasi. Beri pelajaran dulu pada rakyat nakal ini. Chao Zanshen, perkataan Tuan Liu sangat bagus. Tentara kabur ini, mengandalkan sedikit kemampuannya, dan dukungan perusahaan Beiliang. Bawahan bodoh, lenganku patah, mohon Chao Zanshen balas dendam. Chao Zanshen, Anda berjasa besar di tentara Beiliang, nama terkenal luas, di tentara Beiliang, 1 di bawah, 10.000 di atas, punya hak eksekusi tanpa lapor, menurut saya, mending bunuh dulu rakyat nakal ini. Sebagai peringatan. Lintian, kamu masih berani sombong? Bukankah kamu jago berkelahi? Chao Zanshen ada di sini, berani coba pukul? Aku bilang, dengan satu kata Chao Zanshen, keluarga Liu kami, tetap bisa sukses besar. Chao Zanshen, bajingan ini nggak cuma bikin onar di pesta tapi juga ngehina, pasukan Beiliang nggak respek sama Anda, jangan lepaskan mereka. Lintian, kamu sombong terus. Kamu pembelot, berani bikin onar di acara penandatanganan Chao Zanshen dan kamu. Sebagai CEO grup Beiliang, kau bikin dosa besar. Chao Zanshen datang. Cepat berlutut minta maaf. Kalian pikir Chao Zanshen tidak berani menghukum kalian tanpa izin? Kamu, Lin Mo? Bukan aku, Lin Mo itu anak manis si pembelot. Dia nggak tahu malu banget, gadis manis dari kampung, berani merayu suamiku, pembelot itu. Tadi demi Lin Mo, wanita ini sengaja ngehina aku di pesta, dia pukul aku. Chao Zanshen, kamu harus hajar wanita ini untukku. Chao Zanshen, bukan begitu kakakku, nggak menggoda pria.
Dia yang menggoda suami kakakku, dia yang gak tahu malu. Dasar bocah sialan, Sama murahan kayak kakakmu. gak tahu aturan. Di depan Cao Zanshen, giliran kalian bocah kampung bicara. Pukul bagus. Orang kampung ya orang kampung Cao Zanshen itu orang hebat. Kalian kaki lumpur kampung, melihat Cao Zanshen gak berlutut, sombong banget, cepat berlutut. Cao Zanshen, Anda adalah pahlawan di hati kami. Jangan dengar omongan sepihak mereka. Kami difitnah mereka. Mereka bersekongkol menganiaya keluarga kami. Kami tidak. Masih membantah? Lihat dirimu yang kotor. Pergi sana, jangan kotori baju Cao Zanshen, kau tak sanggup bayar. Cao Zanshen, kami tidak. Kurang ajar, kalian. Kau dengar? Cao Zanshen marah. Kalian, keluarga sampah ini, cepat berlutut. Tutup mulut. Kalian semua angkuh, siapa yang memberi kalian nyali? Cao Zanshen, sabar. Aku coba bujuk dia, Lin Tian. Kenapa kau diam saja? Cepat sini, berlutut. Cao Zanshen hanya perlu satu kata. Keluarga kalian semua akan mati. Lin Tian, kau masih berani sombong? Bukankah kau jago berkelahi? Ayo. Ayo, sini, coba pukul aku. Kau memang cari mati, Lin Tian. Aku akan bunuh kau. Cao Zanshen, cepat bunuh dia. Cepat bunuh dia. Cao Zanshen. Bocah ini kurang ajar sekali, berani bertindak di depan Anda. Astaga. Cepat, bunuh mereka semua. Menyah kau. Bukan. Cao Zanshen, kenapa Tuan pukul saya? Saya setia pada Bei Liang, dia pelakunya. Kurang ajar. Kalian semua bodoh-bodoh tak kenal hukum. Mau cari mati? Baik. Tangkap dia. Jangan-jangan. Saya Cao Jianjun menghadap Pak Long Shuai. Long Shuai. Menghadap Long Shuai. Pak Long Shuai. Apa? Dia, Panglima Naga? Tidak mungkin. Aruk, Bukankah dia desertir? Kenapa dia Panglima Naga? Lin Tian, Nyonya Lin. Suami Anda bertempur 10 tahun, prestasinya gemilang, dan sudah lama menjadi Panglima Naga. Selama ini, demi perdamaian perbatasan, dia tidak pernah pulang. Dia bukan hanya bukan desertir, tapi pahlawan besar negara Xia. Panglima Naga, saya yang gagal, saya lalai mendidik. Biarkan mereka. Orang bodoh semena-mena. Saya bersedia melepaskan jabatan, mohon Panglima Naga, beri saya satu kesempatan memulai kembali. Cao Jianjun. Mengingat kamu telah mengabdi pada tentara Bei Liang dengan setia. Sekarang kau mengaku dengan tulus. Mulai hari ini, kamu jadi prajurit Bei Liang. Jika ada lain kali, pasti tidak akan diampuni. Terima kasih, Panglima Naga. Habis. Aku benar-benar menghina Panglima Naga. Habis total. Nah, dia benar-benar Tuan Long Shuai. Apa? Dia Long Shuai. Cao Zanshen itu kerja sama 1 miliar yang diberikan padaku itu karena dia. Ayah, aku tahu aku salah. Aku menantumu, aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi, aku yang meremehkanmu, aku sombong. Aku mohon padamu, maafkan aku kali ini, ya, tadi kalian sangat sombong, kan? Aku bilang, aku buat keluarga Liu putus asa, minta ampun sekarang, terlambat. Momo, beri aku satu kesempatan lagi, cepat minta pada ayah, aku janji patuh padamu, kamu suruh aku ke timur, aku tak berani ke barat, cepat berlutut. Nyonya Liu, Aku tahu aku salah, aku tak boleh menggoda suamimu aku. Aku tak akan berani lagi. Kumohon lepaskan aku. Aku janji tak akan muncul lagi di hadapanmu. aku bukan Nyonya Liu.
Kalian berdua sampah pantas kena. Cao Ji Anjun. Hal ini karena kau tahu apa yang harus dilakukan? Apa tasahnya? Saya paham Tuan. Bawa pergi. Jangan beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Aku tahu, aku salah. Lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah, Ayah. Ayo, ayo. Sudah semua. Duduklah sebentar. Terima kasih ya. Gak capek. Lintian, kamu dulu masuk tentara. Gak nyangka, kini kamu sangat terkenal sebagai Panglima Naga Beiliang. Sungguh kamu buat keluarga Lin bangga dan membanggakan leluhur. Paman Lin. Dulu aku bisa masuk tentara, berkat kalian, yang mengumpulkan biaya perjalanan. Selama ini, kalian juga banyak bantu keluarga kami, makasih. Jangan gitu, kamu pulang gemilang, keluarga kumpul lagi, kami senang untuk kalian. Iya nak. Keluarga Lin kita akhirnya ada yang berhasil. Jangan lupa asal-usul. Jangan mengecewakan Su Mei. Selama ini, dia untuk keluarga, sudah berkorban sangat banyak. Sayang, aku akan menepati janji yang dulu. Tidak akan meninggalkanmu membuat kalian hidup tenang. Anak-anak masih ada. Sudah setua ini. Bicara begini, gak malu. Panglima Long Kaisar sudah setujui pengunduran diri Anda. Mulai sekarang bisa tenang berkumpul dengan keluarga. Long Lan, kau ikut aku 10 tahun setia pada pasukan Beiliang, korbankan segalanya untuk pasukan Beiliang kuserahkan padamu, aku sangat percaya. Terima kasih bimbingan, Panglima Long. Ayah kau tidak akan pergi lagi, kan? Ya, Kita sekeluarga bisa tidak akan pernah terpisah lagi. benar. Kali ini ayah tidak akan pergi lagi, akan selalu menemani kalian. Bagus sekali. Ayo, untuk kita kehidupan indah selanjutnya bersulang. Bersulang.